Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Pagi ini kita akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Saat ini bertepatan di hari Rabu tanggal 8 Juni 2022. Dan langsung aja kita lihat di chart seperti apa kondisi pergerakan XAU USD. Kita mulai di time frame D1 atau daily. Dari pergerakan terakhir ya, di sini terjadi kenaikan ya, dorongan candle bullish sudah terjadi dan posisinya pun candle hijau memakan candle merah. Artinya dorongan buyer yang cukup sangat signifikan, tapi memang posisinya tidak seperti biasanya ya, pergerakannya kecenderungannya fluktuasinya tidak begitu besar ya. Kurang lebih hampir sama seperti hari sebelumnya ya kalau kita lihat. Dan posisinya juga kenaikan ini berada tepat di bawah ya, di atas area trendline ya, dan di sini terjadi penolakan. Apakah hari ini akan meneruskan kenaikan ini menuju 1867? Nantinya kita akan bahas ya di time frame yang lebih kecil kondisinya seperti apa. Dan dari sisi lain, dari pergerakan XAU USD ini ya di time frame daily, kalau kita lihat ini yang sudah sempat saya tarik garis ya, ini horizontal line atas dan ini trend line bawah, dimana ini ada pembentukan chart pattern ya. Perhatikan, ini ada pembentukan chart pattern, ini masuk dalam kategori ascending triangle ya, dimana horizontal line-nya ada di atas, kemudian trend line-nya menuju ke atas ya, mendekati area horizontal line ini atau area resisten. Dan dari penurunan panjang ini ya, ini dari penurunan panjang dari level 1998.80 sampai dengan terendahnya 1787.12 memang terjadi penurunan yang cukup besar. Kemudian terjadi koreksi ya, dan kemudian turun dan mendekati 1828 titik ini dia naik lagi, dia breakout higher high sebelumnya 1867 kurang lebihnya ya, dan membentuk high baru 1874.34 dan terjadi 2 hari kemudian dia turun mendekati 1837 ya, 0.08 di area 23,6%, terjadi penolakan lanjutan dan kemarin terjadi ditutup di candle warna hijau. Kemungkinan ya, meskipun saya memberikan dua skenario yang ketika harga naik batasannya sampai berapa, syaratnya di mana, kalau ketika harga turun batasannya sampai mana dan syaratnya seperti apa, pasti tetap saya akan memberikan informasi itu. Dan sebelumnya Anda bisa lihat ya dari pergerakan ini ya, ini saya perbesar, Anda bisa lihat dari posisi saat ini ya, di mana candle merah ini sudah dimakan oleh candle hijau ya. Kemungkinan besar kalau dia koreksi pun ya, untuk hari ini dia koreksi, kemudian kemungkinan besar dari area ini dia bisa bump, akan naik ya menuju level 1867.98 ya, yaitu di area 38,2%, tapi nanti akan kita lihat ya. Yang kalau kita lihat di sini ya, keberadaan harga ini ada ekor di atas, ini area resisten dan ini ada area support ya. Ini yang akan menjadi titik di mana pergerakan ini akan berlanjut naik jika ya dia harus breakout. Yang pertama adalah high yang kemarin ya dan high yang sebelumnya. Ini ada dua level yang dia harus breakout ya, yaitu di kisaran 1858 ini ya. Mungkin saya tandain dulu supaya nanti bisa menjadikan acuan kita ya. Ini saya tandain dulu di sini. Yang pertama area ini, saya tandain dulu area ini ya. Di area sini saya ganti warna dulu ya. Untuk ini saya kasih warna merah ya, kurang lebih seperti ini. Saya kasih warna merah. Kemudian ini juga saya kasih warna merah. Minimal kalau dia koreksi harus mendekati area ekor ini ya, seperti ini ya. Ini saya kasih warna merah juga. Nah,
Jadi dua level ini ya, di 1847 sampai dengan 1858. Ini adalah batasan atas dan batasan bawah ya, yang terdekat saat ini dari harga running dari time frame daily ya. Dan kemudian saya akan tandain yang high ini ya, sama dengan high yang di hari sebelumnya. Kita lihat dulu, kita masukkan dulu batasannya. Ini yang hari kemarin ya, Anda bisa lihat ya, hari kemarin. Di sini saya ganti dulu warna hijau ya, supaya ada perbedaan. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada high juga. Nah, di sini ya, jadi ada dua posisi, 1849.81 sampai dengan 1855.67. Nah, ini adalah batasan-batasan dari pergerakan untuk kita jadikan potensi dia akan berlanjut naik atau dia akan berlanjut turun. Saat ini ya, pergerakan masih terlihat konsolidasi ya, masih terbatas. Jadi untuk kalian untuk TP, take profit jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar, Anda akan kebingungan dari pergerakan yang seperti ini gitu. Kecenderungannya kadang dia sudah di bawah, sudah turun, contoh sudah turun sampai sini, seolah-olah akan breakout, dia akan kembali lagi. Kalau udah sentuh sini, dia seolah-olah mau breakout dan melanjutkan kenaikannya, dia balik lagi. Ya memang seperti itu. Ini area konsolidasi ya. Ini perhatikan ya. Konsolidasi ini adalah pergerakan yang sideways ya, ini yang bergerak sedemikian rupa, tapi range pergerakannya ya itu berkisaran 1828.76, ini area bawahnya, dan area teratasnya adalah 1874.340. Itu. Ini saya kasih tanda juga supaya teman-teman bisa tahu. Ini adalah low-nya. Ya, ini adalah low-nya ya. Ini adalah low-nya di sini ya. Kemudian low berikutnya adalah ini. Ini high-nya ya. Ini high-nya, Anda bisa lihat. Nah, ini menjadi target kalau dia memang break di atas 1874, kemungkinan dia akan berlanjut naik menuju area 50%. Ya, di sini 1892.96. Tapi kalau dia break di bawah ini 1828.76, maka dia akan menuju area yang lebih rendah, yaitu minimal 1800 yang akan menguji area situ. Ini posisi level konsolidasi ya, area konsolidasi, tapi saat ini hanya bergerak di kisaran ini ya. Belum sampai dengan high-nya atau low-nya. Ya. Oke, ini yang bisa kita dapatkan di time frame daily ya. Sekarang kita lihat time frame H4. Ada momentum apa yang bisa kita dapatkan di sini? Ya, saya akan perkecil seperti ini. Ini adalah time frame H4, di mana pergerakan sebelumnya adalah ini. Ya, ini adalah pergerakan sebelumnya di minggu kemarin. Ya, ini minggu kemarin. Ya, dan ini adalah pergerakan di minggu ini. Kalau Anda lihat pergerakan di minggu ini kecenderungannya adalah naik. Ya, Anda bisa lihat nih. Potensi ini adalah potensi kenaikannya ya. Dari level bawah ya, dari level bawah dia menuju ke level atas. Nih. Ya, menuju ke 1858.079 area ini. Ini adalah area yang kuat ya, ini adalah area yang kuat. 1855 sampai dengan 1858. Ini yang high-nya. High-nya hari kemarin, dan ini high yang sebelumnya. Di sini ini potensi yang teman-teman harus perhatikan ya. Nah, dari penurunan ini terjadi kenaikan ini, mungkin ini bisa kita tarik ya untuk kita bisa dapatkan informasi mengenai area retrace-nya sampai di area berapa ya. Ini saya akan tarik garis seperti ini dari atas sampai dengan bawah ya, sampai dengan area ini, low yang terbentuk di hari Senin kemarin ya. Ini saya geser dulu, kemungkinan seperti ini ya. Oke, saya kunci. Nah, Anda bisa lihat ini area-area yang ini ya,
yang 50% sampai dengan 61,8% ini adalah area yang sangat besar ya. Ini levelnya sangat besar sekali. Apakah akan terjadi penolakan di area 50% sampai 61,8% atau akan terjadi penerusan yang berhasil membreakout dan menuju area tertingginya di sini ya, 1874,34 di area sini. Nah, maka dari sini ya, apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, di sini terjadi kenaikan berlanjut ya. Karena di sini ada bullish ya, ini ada bullish engulfing, di mana ada bullish impulsif, berhasil breakout area trend line yang saya gambarkan ini. Ini kan membentuk channel ya, dan dia bump pullback ya, dan breakout area trend line. Kemungkinan besar ya, kalau kita lihat dengan posisi atau pergerakan yang seperti ini ya, memang batasannya adalah 1874 yang di sini ya. Nih, line merah atau line kuning. Ya, ini adalah 1874, ini adalah batasannya ya. Poin sekian ya. Nah, ini jadi kalau kondisinya saat ini ya, harga berada di atas 38,2%, 1851,28, kecenderungannya adalah naik. Ataupun turun, nantinya dia harus breakout dulu di bawah 1847. Ini level yang sudah kita batasin tadi ya. Ini. Dan kalau kondisinya naik juga harus breakout ya. Level pertama adalah high yang dibentuk hari kemarin 1855,67 sampai dengan 1858 yang akan menuju area 61,8%. Nah, ini adalah data yang saat ini yang bisa kita dapatkan ya dari time frame 4 jam. Sekarang kita akan turunkan dulu time frame H1 untuk kita cari tahu informasi yang bisa kita dapatkan ya. Untuk hari ini target entry sampai area berapa. Yang pertama mungkin saya akan hapus dulu yang ini ya, sebentar. Supaya nggak numpuk ya, ini saya hapus dulu ya. Saya akan turunin juga areanya. Nah, kurang lebihnya seperti ini, biar rapi, biar enak kita lihatnya. Dan kemudian oke, ini time frame H1 ya. Di sini terjadi penolakan di area 50% ya, Anda perhatikan ya, di 1855,68 terjadi penolakan. Ada muncul pattern ya, ini adalah pattern long legs doji ya. Satu rumpun dengan doji ya. Ini ada long legs doji, candle ekor atas dan ekor bawah, dan open dan close-nya ada berada di tengah-tengah. Dan disusul lagi oleh candle warna merah, artinya akan terjadi penurunan, kemungkinan akan terjadi dorongan kuat turun menuju 1847. Apapun itu ya, yang akan saya bahas di sini yang pertama adalah skenario naik sesuai janji saya. Kalau skenario naik seperti apa, kalau skenario turun seperti apa. Yang pertama saya akan bahas skenario naik. Skenario naik ya, karena tadi sudah kita batasin ya dari level warna merah support yang ini ya, horizontal warna merah, horizontal warna hijau ya, dan di atas juga sama resisten warna hijau dan resisten yang warna merah. Ini adalah area-area yang akan apakah dia mampu bergerak di atas itu atau dia akan bergerak ke bawah. Yang pertama, jika hari ini dia akan menguji yang jelas level terdekatnya adalah 38,2%, 1851 ya. Di sini kalau kondisinya dari candle ini ternyata dorongannya kuat naik ya, dia harus breakout di atas 1855,68. Ini adalah area 50% ya. Ini adalah area 50% dari penurunan pergerakan sebelumnya yang ini ya. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Nah, kalau dia breakout ya, breakout area ini, maka kecenderungannya akan naik ya. Ini saya akan tandain dulu. Saya kasih penebalan ya, supaya nantinya ini bisa dijadikan acuan. Nih ya, ini area resisten. Sebentar, ini adalah area resistennya. Ya, ini
Ini adalah area resisten. Oke. Ini ada area resisten yang pertama ya. Jadi kalau hari ini nanti kalau level ini berhasil di breakout ya, ini berhasil di breakout ya. Tapi dia harus melewati banyak kondisi resisten yang terjadi ya. Makanya saya tadi bilang kalau dia break di atas 1855 ya, breakout di atas ini dan ditutup di atas 1855, maka Anda likuidasi terdekatnya adalah 1858. Karena apa? Karena ketika dia posisinya naik ya, nih menyentuh 1858, bisa juga di area sini nanti akan membentuk area base. Ya, di kisaran 1855 sampai dengan 58. 58 breakout dia ketemu dengan level 1860, yaitu di 61,8% ya. Tapi kecenderungannya kalau dia sudah breakout di atas 1855, close di atas ini, apalagi dia memperkuat pergerakan ini akan berlanjut, dia akan menempuh level atau menguji level 1858.07. Kalau sudah break di atas ini, kemungkinan besar level 61,8% akan terlewati dan bergerak selanjutnya sampai dengan potensi 1866. Sekarang kita ukur ya. Kita ukur dulu kenaikannya sampai berapa. Kita anggap aja dia ditolak di level 38,2% ya. Ditolak di level ini, kita coba ukur dulu. Kalau dia bergerak sampai dengan sesi Asia atau sesi Eropa, nah wajar ya kalau dia naik sampai 1866. Ini kisaran $15. Ini biasanya terjadi kalau di market yang umum ya. Market yang umum dalam arti pergerakan yang cukup lumayan besar ya, itu akan berada level 1866 akan menjadi titik uji pertama ya di area ini ya. Ini akan menguji di level pertama. Tapi sebelum ini Anda bisa lihat ini juga ada area ya yang bisa kita gambarkan potensinya seperti apa. Kemungkinan di ini ya 1800 kisaran ya. Ini kisaran di sini. Sebentar. Ini karena ini di sini terjadi banyak penolakan, mungkin bisa kita gambarkan juga 1864 ya. Kurang lebih di sini nantinya kalau dia terjadi kenaikan bisa jadi akan terhenti di sini. Nih 1864 ini saya ganti warna biru ya untuk area H1 ya, totem frame H1, dan kemudian saya akan kasih blok area ini. Ini saya kasih blok kurang lebihnya di sini ya. Ini saya akan kasih blok seperti ini ya. Oke, cukup. Jadi kalau dia naik, dia akan bergerak menuju area 1864 sampai dengan 1866.350. Ini tahap pertama ya. Karena ini masuk range area $15 ya. Teman-teman kemarin ada juga yang tanya, range itu apa sih Bang gitu. Range itu memang ada dua ya. Range dari pergerakan setlist itu juga bisa dimaksud dengan range, batas bawah, batas atas. Dan di sini range-nya adalah range harian. Jadi dalam satu hari XAU/USD dari pembukaan sampai dengan penutupan ya, itu menutup berapa dolar. Nah, ini rata-ratanya itu di kisaran antara 20 sampai dengan $30 rata-rata ya, rata-rata pergerakan dari XAU/USD gitu loh. Jadi contoh di sini kita berbicara sesi Asia, sesi Amerika itu biasanya bergeraknya dari harga tertinggi dan harga terendahnya ya, itu berkisaran $15 gitu loh. Nah, ini kita ukur ya. Jadi kalau kemungkinan di masuk market Asia yang step pertama adalah ini ada $12, 1864 sampai dengan 1866. Ini dengan syarat dia area 1851 terjadi penolakan ya. Ingat ya, terjadi penolakan ya. Tapi kalau ternyata penolakannya itu berada sampai di area ini ya, 1847 ini, karena kan penentu dari kondisi apakah dia break ke bawah. Kalau break ke bawah 1847, kemungkinan dia akan menguji lagi area sini 1842 gitu loh maksud saya.
Tapi kalau 1847 terjadi penolakan, ini akan terjadi kenaikan lagi. Ya, dia akan menguji level ini 1855 untuk breakout of structure ya. Ini harga tertinggi sebelumnya. Nah, kalau kita ukur dari horizontal line area support 1847, ini kemungkinan besar akan naik sampai area ini, kita ukur dulu ya. Di sini sampai kondisinya. Nah, kurang lebih akan menguji 1860 ya. Rata-rata 12,8 dolar ya dari kenaikan ini sampai dengan kisaran 1864 ya. Make sense sekali ya untuk sesi Asia sampai dengan Amerika. Ya, ini gambarannya ya. Jadi kalau dia naik ya, skenarionya dia harus breakout dulu area 1855 ya. Ini breakout structure ya kalau dia benar-benar breakout. Jadi contoh gini ya. Pembukaan dari awal ternyata di sesi Asia dia turun dulu sampai sini ya. Ternyata di sini ditolak oleh buyer ya, dan kemudian dengan syarat ada pembentukan pattern yang terjadi di sini, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Kemudian dia dia akan naik ya, menguji level 38,2% ya. Kemungkinan di sini akan bergerak sideways dan akan berlanjut lagi mencoba break di atas 1855,67 ya. Perhatikan ini adalah resisten area ya, dan kemudian kalau ini berhasil di breakout maka akan menuju ke level 61,8%, 1860 sampai dengan 1864. Baik, bisa dijalankan ya. Yang pertama area ini 1847 sampai 49 ini pastikan ada pembentukan pattern dan dorongan buyer yang cukup sangat kuat, baru buy di area sini di atasnya dan pasang stop loss di bawahnya. Yang kedua, kalau dia break di atas resisten area ya, di atas resisten ini ya 1855,68, break di atas ini ya, dan candle betul-betul bergerak di atas 1855 ya, kekuatan buyer cukup besar di area sini, baru buy ketika sudah breakout of structure ya, dan akan menuju level terdekatnya taking profit bisa 1860 sampai dengan 1864 ini ya. Ini teman-teman wajib pantau, wajib lihat, karena kalau di sini nantinya masuk di market Amerika ya di 1864 ini, sesi Amerika itu di kisaran jam 7 sampai jam 8. Ternyata terjadi breakout kelanjutan ya untuk mengejar range 20 ya harian, dia bisa bergerak di atas 1866. Bisa bergerak di atas itu ya. Nih, karena di sini ada level 38,2% ya. Ini yang time frame besarnya ya. 1867 akan menguji sampai dengan harga 1874 ya. Perhatikan di sini. Pokoknya kalau level 1864 sampai 78,6% ini berhasil di breakout, kemungkinan besar akan menuju ke 1867 sampai 1874.331. Itu. Oke? Jelas ya, itu adalah skenario yang pertama ya, untuk ketika harga XAUUSD bergerak naik, batasannya yang itu tadi. Jadi bisa dicatat buat teman-teman supaya bisa menjadikan acuan ya. Karena kalau dia gagal ya, gagal dia breakout ke atas dan gagal dia breakout bawah, maka akan berlanjut seperti itu kemungkinan besar ya. Karena ada juga bisa bergerak sideways di area sini yang sudah kita batasin, bisa jadi. Contoh ini kan naik. Nah, ini naik, ini ada 1849 sampai 1855 ya batasannya. Maka kemungkinan besar dia juga bisa bergerak sideways, menentukan arah dulu. Apakah dia berhasil breakout ya yang sudah kita tandain ini, apakah dia breakout bawah yang sudah kita tandain ini, gitu loh. Bisa juga, makanya saya potensi yang di horizontal line merah, hijau, merah atas ini sangat penting ya. Ini wajib diperhatikan. Oke. Yang kedua adalah skenario turun ya. Yang pasti syaratnya dia harus breakout di bawah 1847 ya. Ini 1847 harus breakout di bawah ini. Dan dia akan menuju level 23,6% ya. Ini didapat dari penurunannya ini ya. Nih 23,6% 1845. Kemungkinan besar kalau dia sudah break di bawah 1847 dan menuju 1845,
dan kondisinya kemungkinan besar akan mendekati 1842 ya. Nih, penurunannya seperti ini ya kondisinya ya. Nih, kondisinya seperti ini. Kalau dia memang terjadi kenaikan dan penolakannya di area 1858, penolakannya di sini, maka kita bisa ukur juga bawahnya sampai berapa gitu loh penurunannya. Kalau penolakannya dari resisten 1858 ya, poin 07 di area sini terjadi penolakan oleh seller, maka dia bergerak turun. Anda perhatikan, nah tepat di 1842 ya, ini ya, nih perhatikan. Ini sudah menyentuh area range $13 sampai dengan kurang lebih $15 1842. Maka saya tadi bilang untuk sesi Asia ataupun Eropa ya yang bergerak rata-rata antara 10 sampai dengan $15, make sense sekali kalau dia akan menguji level ini. Karena apa? Ketika nanti masuk di sesi Amerika ya jam 7 jam 8 ya. Di situ juga kadang-kala kan sering terjadi informasi data Amerika keluar. Nah, itulah yang akan mendorong pergerakan itu. Apakah akan kembali lagi ya? Apakah akan kembali lagi pullback untuk dia mencoba tes resisten, atau dia akan meneruskan penurunannya untuk menambahi range ya, untuk untuk membentuk low berikutnya dan menutup range $20 sampai dengan $30. Itu maksud saya. Jadi di sesi Asia ketika dia sudah breakout ya, sesi Asia dan Eropa di 1847 ini ya. Ini kemungkinan besar juga akan menguji karena ini $10 juga sampai sini ya. Ini batasan dari bawah ini ya, dari atas ini sampai dengan bawah horizontal line ya, yang warna merah ini area support, ini akan menguji juga ini sudah $10. Maka saya tadi bilang kalau ini kondisinya dia bergerak terus turun sampai di sini 1842 sampai di dari 1844 sampai 42 akan tertahan di sini. Dan dia harus breakout lagi area trend line. Kalau dia memang nanti masuk market sesi Amerika ya, dia akan breakout lagi dan menuju ke kisaran harga terendahnya 1837 untuk range $20. Ya, ini. Sampai sini dulu ya. Kalau memang dari sini terjadi breakout ya, menutup range 30 ya, dia akan bergerak terus menuju 1832 sampai dengan area 28 ya, terendah yang sudah kita gambarkan tadi. Make sense ya? Ini kondisinya. Tapi kalau memang dari potensi pergerakan pagi nanti ya, di sini ya, ini tidak terjadi yang namanya pergerakan untuk menguji level atas, ternyata dia turun terus sampai sini, tetap dia akan menguji 1847. Intinya di situ. Sell bisa dijalankan yang pertama ya, ketika dia sudah breakout di bawah 1849 nih, perhatikan. Breakout di bawah 1849, maka TP-nya terdekatnya 1847 sampai dengan 1845. Ya, dorongan kuat kalau dia sudah breakout sampai di bawah 1847. Kemungkinan kalau sudah breakout gini ya. Ini banyak sekali yang mengartikan breakout itu banyak yang keliru gitu loh. Breakout itu bukan ketika harga running sudah menyentuh ini ya, terus ternyata ada ekor panjang dia masuk lagi, itu sudah breakout. Bukan. Ya, itu bukan breakout, itu hanya menguji level 1847. Breakout itu ketika di time frame 1 jam. Ini contohnya time frame 1 jam ya, karena setiap time frame memiliki bukan perbedaan ya, maksudnya itu sama aja gitu loh. Yang penting kalau Anda lihat di time frame H1 ketika breakout dia sudah menyentuh 1847 ya, dan 1 jam berjalan dan close di bawah 1847, berarti kan membentuk candle nih. Candle panjang warna merah dan close di bawah 1847, itu artinya dia sudah breakout 1847. Tinggal konfirmasinya apakah ini akan berlanjut turun ya, apakah dia akan false break. Makanya kalau ketika sudah breakout bisa dicek di time frame yang lebih kecil. Contoh di M15, contoh seperti itu, atau M30. Karena apa? Rawan juga dia false break, dia masuk lagi gitu loh. Kalau di time frame kecil pasti akan memberikan informasi duluan. Ternyata setelah habisnya 1 jam candle ya, kemungkinan besar di 15 menit pertama kalau memang dia mendorong dia kuat turun. Ini contohnya turun ya, karena kita bahas sesi skenario kedua ya. Karena ternyata dia turun mendekati 1845, berarti kecenderungannya sampai dengan 1,5 jam berikutnya
potensi turunnya lebih besar gitu loh. Karena udah setengah dari perjalanan candle tersebut sudah matang gitu. Jelas ya ini ya yang saya maksud ya. Jadi bisa sell di area situ ya, dan kemudian pasang stop loss di atasnya. Jangan lupa targetnya tadi yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga analisa ini bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten ya, dan bisa menjadikan kehati-hatian kalian dalam melakukan transaksi. Karena sifatnya dunia trading itu adalah dunia yang memang bisa dikatakan jahat ya, tidak mengenal apa yang dimaksud ini itu ya. Kalau memang rugi ya rugi gitu loh. Karena memang yang kita analisa atau kita kerjakan ini adalah memiliki resiko yang cukup sangat besar sekali gitu loh maksud saya. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa juga bagikan channel ini, share video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan terima kasih. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.